Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rehan Najjar Usmana di praktikum algoritma dan pemrograman lanjut. Nah, kali ini kita membahas pointer. Apa itu pointer? Pointer atau variabel penunjuk adalah variabel yang berisi alamat dari variabel lain dan secara tidak langsung menunjukkan ke variabel tersebut. Suatu pointer dimaksudkan untuk menunjukkan ke suatu alamat memori sehingga alamat dari suatu variabel dapat diketahui dengan mudah. Pointer memiliki dua operator, yaitu operator dan atau difference dan operator bintang atau reference. Nah, menghasilkan alamat dari operator. Contoh di sini ada variabel Ilham. Ilham memiliki nilai 75. Lalu ada variabel Amir sama dengan Ilham. Nah, berarti si Amir ini sama dengan Ilham untuk nilai variabelnya. Lalu ada contoh kedua yaitu Raka sama dengan dan Ilham, yang artinya dia tuh masuk ke operator difference. Maka Raka sama dengan alamat dari variabel Ilham, yaitu 0x0012 ff88. Nah, ini ada contoh analoginya. Ilham ini dia nama variabel dan 75 ini dia nilai variabel. Lalu untuk 0x0012 ff88 dia merupakan alamat memori. Ilham ini memiliki nilai 75 dan si nilai ini disimpan ke dalam alamat memori yaitu 0xx0012 ff88, yang berarti nilai Ilham atau Raka dia sama-sama memiliki nilai yang sama, seperti itu. Jadi si Ilham dan si Raka ini memiliki nilai yang sama karena berada dalam alamat memori yang sama. Kira-kira untuk operator difference analoginya seperti ini. Berikutnya ada operator reference untuk menghasilkan nilai yang berada pada sebuah alamat. Contoh, sini ada variabel Ilham sama dengan 75. 75 ini buat nilainya. Lalu Raka sama dengan dan Ilham. Artinya dia itu dimasukkan ke operator reference. Raka sama dengan alamat dari variabel Ilham, yaitu 0x0012 ff88. Jadi si alamat Ilham ini sama dengan alamat si Raka, seperti itu. Lalu berikutnya Rafli sama dengan bintang Raka, yang artinya si Rafli ini nilainya itu sama dengan si Raka. Jadi kalau misalnya kita analogikan, contohnya seperti ini. Sini ada Ilham sebagai nama variabel dan 75 sebagai nilai variabel. Lalu 0x0012 ff88 yaitu alamat memorinya. Nah, si Raka ini dia memiliki alamat memori 0x0012 ff88, di mana si nilai 75 ini ada dalam alamat memori tersebut. Nah, karena Rafli memiliki nilai 75, yang berarti dia ada dalam memori yang sama, dan juga artinya Raka ini memiliki nilai yang sama dengan Rafli. Kira-kira untuk analoginya seperti itu, bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya ada contoh codingannya. Nah, di sini jangan lupa seperti biasa kita menggunakan header seperti include iostream atau include conio. Ini ada standar using namespace, fungsi utama. Lalu selanjutnya ada tipe data integer, dan Andi ini dia menggunakan bintang atau sebagai pointer. Nah, berikutnya ada tipe data integer, Budi sama dengan 5. Budi bukan pointer. Nah, ini perhatikan pada tanda bintang. Jadi jika ada tanda bintang seperti ini, dia merupakan pointer. Jika nggak ada, maka dia bukan pointer. Lalu
Andi sama dengan dan Budi. Nah, ini jadi isi dari si Andi itu yaitu alamatnya si Budi. Contoh langsung kita run aja. Nah, kira-kira seperti ini. Ini isi alamat memori Andi. Nah, alamat memori Andi kan ini 0x61FEB8. Lalu isi alamat memori Budi dia memiliki nilai 5. Dan isi alamat memori Budi dia memiliki nilai 5. Alamat memori Budi sebesar 0x61FEBC. Jadi isi dari si memori Andi ini merupakan alamatnya si Budi, karena dia di sini ada operator difference di sini nih dari si Andi dan si Budinya. Maka jadi untuk hasilnya itu berbeda seperti yang kita lihat di sini. Nah, untuk pointer sampai seperti ini contohnya codingannya bisa dilihat di PowerPoint atau di modul. Lalu berikutnya kita masuk ke codingan pointer array. Nah, saya menggunakan salah satu contohnya, jadi saya menggunakan yang ini. Ini kita masuk ke codingan pointer array. Kita run dulu aja. Di sini kan tipe data integer dengan variabel n, dan berikutnya juga ada tipe data integer array memiliki indeks sebesar 4, dan dia langsung di assignment atau langsung memberikan nilai langsung. Sini nilainya ada 10, 20, 30, dan 40. Nah, berikutnya ada perulangan for dengan inisialisasi n sama dengan 0, di mana kondisinya n itu kurang dari 4 dan n akan selalu bertambah atau diinkremenkan. Masuk ke perulangan berikutnya, di mana n sama dengan 0 dan n kurang dari 4, di mana n akan selalu bertambah atau diinkremenkan. Nah, dia ini untuk outputnya dia menampilkan array n itu dia tuh di sini n 0 dan sini kurang dari 4. Maka yang tampil dia dari rentang dari 0 sampai ke 3. Jadi dia ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Yang munculnya itu dia sampai 4. Jadi si n ini dia dari 0 ini ditambahkan sampai dia memenuhi kondisi yang kita tentukan. Di sini kan kita menentukan angka 4. Maka dia akan berhenti di keempat. Nah, lalu di sini untuk array indeks n ini dia menampilkan untuk jumlah arraynya yang sudah tadi kita masukkan seperti 10, 20, 30, 40. Maka dia di sini dimunculkan bahwa array pertama itu isinya 10, array kedua dia 20, array ketiga dia 30, dan array keempat dia 40. Lalu di sini dia menggunakan pointer array n. Nah, di sini dia alamat menggunakan pointer 4 sebesar 4 yang sudah kita tentukan di sini. Nah, untuk si pointer ini atau memorinya itu dia disimpan dalam 0x61FEBC. Biasanya setiap memori itu di setiap komputer itu beda-beda. Nah, untuk codingan pointer yang array ini seperti ini contohnya. Ini untuk codingannya dan ini untuk outputnya. Nah, buat codingan mungkin bisa dilihat di modul atau dari PowerPoint. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya ada pointer string. String merupakan bentuk khusus dari array. Oleh karena itu, operasi pointer array tidak jauh berbeda dengan operasi pointer string. Nah, ini contoh codingannya untuk pointer string. Ini saya sudah melakukan codingannya. Kita run aja. Nah, untuk pointer dan array itu mendukung rangkaian operasi yang sama dengan arti yang sama untuk keduanya. Yang bikin berbeda itu
di pointer dapat diberi alamat baru, jadi bisa diubah, sedangkan di array itu tidak bisa diubah. Nah, untuk contoh yang kita ini dia pointer string. Jadi di fungsi utama di sini ada tipe data karakter dengan variabel nama, dia memiliki indeks nilai sebesar 5. Jadi 5 ini untuk namanya ini 1 2 3 4. Nah, ini masih ada sisanya, jadi tidak terlalu ngepas gitu. Di sini ada dia langsung diasigmenkan untuk langsung memberikan nilai langsung gitu, atau di sini dengan namanya itu Andi. Lalu dia outputnya nama awalnya itu jadi ditampilkan yang tadi sudah diasigmenkan, yaitu nama awalnya Andi. Di sini ada fungsi lagi karakter, dia ini dipointerkan di mana PTR itu sama dengan nama. Nah, di sini dia dipanggil pointernya PTR ditambah 3 atau sama dengan Y. Jadi untuk yang ketiganya itu dia atau yang si I-nya itu diubah menjadi Y. Maka untuk outputnya namanya itu yang awalnya dari Andi memakai I, jadi namanya itu menjadi Andi memakai Y. Nah, ini dia bisa dirubah dari I jadi Y, atau mungkin kita ubah di sini kita ubah menjadi O. Nah, jadi yang awalnya namanya Andi menjadi Ando, dia bisa berubah seperti itu. Untuk contoh codingan pointer string seperti ini. Lalu terakhir ada contoh codingan pointer argumen. Nah, pointer argumen, jika pointer dikirim sebagai argumen, maka nilai aktualnya dapat dimodifikasi. Kan sebelumnya kita udah belajar aktual dan formal. Ini ada contoh codingannya. Kita masuk aja ke codingannya. Seperti biasa, ini ada fungsi dimana argumennya diisi dengan karakter pointer ini. Lalu di fungsi utama karakter dengan si pointer PTR ini. Lalu variabel nama dia indeksnya 5 dan langsung diasigmenkan dengan nama Andi. Nah, si PTR ini variabel PTR sama dengan nama. Jadi PTR sebagai pointer ke variabel nama, si out atau nama awal, dan langsung masuk ke si in nama. Nah, di sini ada fungsi void ubah. Si fungsi ini kita panggil dalam kurung atau untuk argumennya kita isi dengan PTR. Jadi kita setelah proses di sini masuk ke proses di sini, si PTR-nya itu atau si char-nya ini nilainya itu sama. Nah, sini ada pointer di mana X ditambah 3 sama dengan Y. Jadi untuk yang di sini dia akan dikirim ulang atau dimasukkan lagi ke yang ubah PTR. Maka jika di sini sudah beres, dia masuk ke proses selanjutnya, si out nama menjadi, dan untuk namanya ini akan ditampilkan seperti ini. Nah, jadi yang sudah diasigmenkan tadi, si Andi ini dia diubah I-nya menjadi Y. Untuk prosesnya itu dia di fungsi ubah ini dengan argumen PTR, dia masuk ke proses di fungsi ini void ubah dengan argumen char pointer reference X. Lalu dia masuk ke selanjutnya ini. Seperti itu. Mungkin kalau dari contoh codingan masih ada yang bingung atau masih kurang paham, bisa ditanyakan di video conference yang akan datang. Jadi kalian bisa menanyakan ke aspek-aspek yang mengajar di kelas kalian. Nah, untuk video materinya dan codingannya cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.